Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita lanjutkan materi kita. Untuk minggu ini pertemuan kita akan bahas tentang sistem operasi terdistribusi. Baik, sistem operasi terdistribusi ini sebetulnya sistem operasi biasa yang umum dikenal, oke. Tetapi lebih difokuskannya untuk sistem-sistem yang memiliki suatu jaringan. Kalau ada satu mata kuliah yang namanya di orang jaringan itu namanya sistem operasi jaringan atau NOS, Network Operating System. Jadi dia memang layaknya sistem operasi, tetapi difokuskannya itu untuk pekerjaan-pekerjaan jaringan. Nah, karena sistem terdistribusi sendiri juga adalah suatu bagian dari jaringan, ya jadi kurang lebihnya fungsi dari sistem operasi terdistribusi ini sama lah seperti halnya NOS itu sendiri. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Sistem operasi terdistribusi adalah yaitu satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, di mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil yang secara lebih, terutama dalam hal file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan juga terhadap perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk Network Transparent Resource Management. Nah, lagi-lagi bicara tentang jaringan. Infrastruktur ini mengatur low-level resource seperti halnya prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lainnya. Untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan penyusunan high-level resource seperti halnya spreadsheet, elektronik, mail message, dan Windows. Manfaatnya apa sih kita menggunakan sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, dan komunikasi. Jadi kemanfaatannya dari sisi sharing resource ini, walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat, ya, karena manusia tidak ada batasnya, keinginan tuh nggak ada batasnya. Udah dikasih cepat, pengen lebih cepat, udah lebih cepat, pengen lebih cepat lagi. Nah, apabila hardware terbatas, maka kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan cara menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Kemudian dari sisi manfaat komputasi, salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Maksudnya apa? Jadi dengan memanfaatkan sistem operasi terdistribusi, pekerjaan-pekerjaan yang kompleks itu dapat dipecah-pecah menjadi modul-modul kecil, di mana setiap modul itu akan dikerjakan oleh masing-masing komputer yang memiliki prosesor tersendiri, mempunyai RAM tersendiri, kemudian nantinya akan digabungkan kembali hasil pekerjaan-pekerjaan per modul-modul kecil tersebut, dikembalikan lagi, digabungkan, terima hasilnya, dan ini merupakan suatu mendapatkan kecepatan yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya adalah reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. DOS ini Distributed Operating System. DOS, bukan Disk Operating System, Distributed Operating System. Jadi yang dimiliki fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas,
itu berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan bisa jadi sistem tidak dapat berjalan atau mati. Tetapi dengan adanya DOS atau Distributed Operating System ini, apabila satu poin saja tidak berjalan, tidak berfungsi, maka yang lainnya itu bisa mengcover, bisa menutupinya seperti itu. Kemudian dari sisi kebermanfaatannya, komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Nah, sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data ataupun saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun secara WAN. Oke, selanjutnya adalah fungsi sistem operasi. Secara garis besar, sistem operasi mempunyai dua tugas utama. Ini kita bicara sistem operasi. Pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer, resource manager. Maksudnya apa? Dengan sumber daya pada sistem komputer, ini adalah semua komponen yang diberikan atau yang memberikan fungsi atau manfaat, atau dengan pengertian lain adalah semua yang terdapat atau terhubung ke sistem komputer yang dapat untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data, serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi tersebut. Sumber daya pada sistem komputer antara lain, ini sebetulnya bagi kalian yang sudah pernah mempelajari sistem operasi terdistribusi itu materinya kurang lebih sama. Sama saja, perbedaannya adalah penerapannya saja. Kalau dulu ketika belajar sistem operasi itu kita bahas hanya bagian satu unit saja, satu unit komputer, oke? Satu unit komputer itu bagaimana cara bekerjanya dari hardware tersebut. Nah, sementara untuk sistem operasi terdistribusi ini tidak mikirin hanya satu komputer, melainkan komputer-komputer lain yang terhubung dengan jaringan, itu bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara berkomunikasinya, seperti itu. Oke, kembali lagi ke sini. Sumber daya pada sistem komputer, misalnya sumber daya fisik, contoh dari sumber daya fisik diantaranya keyboard, barcode reader, mouse, joystick, light pen, trackball, touchscreen, pointing device, floppy disk drive, hard disk, tape drive, optical disk, CD-ROM drive, CRT, LCD, printer, modem, Ethernet card, PCMCI, RAM, cache memory, register, kamera, sound card, radio, digitizer, scanner, plotter, dan lain sebagainya. Silahkan kalian sebut yang biasa dinamakan dengan input, output. Gampang ya kita nyebutin input, output. Keyboard misalnya input, barcode input, mouse input, joystick input, LCD, CRT ini output, printer output. Oke, terserah. Nah, ini termasuk sumber daya fisik. Salah satu sasaran yang harus dicapai sistem operasi adalah dapat memanfaatkan seluruh sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, sumber daya pada sistem komputer adalah sumber daya abstrak. Di mana sumber daya abstrak ini terdiri dari data, misalnya semafor untuk pengendalian sinkronisasi proses-proses, kemudian adanya PCB, proses control block, ini untuk mencatat mengendalikan proses, tabel segmen, tabel page, inode, fat, file, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan data. Oke. Selain data, sumber daya abstrak lainnya yaitu program yang berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer yang dapat berupa utilitas dan program aplikasi pengolahan data tertentu. Oke, ini dari sisi pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer untuk fungsi sistem operasi. Jadi fungsi sistem operasi ini bagaimana memanage, mengatur penggunaan dari semua sumber daya yang ada, baik sumber daya fisik maupun abstrak. Oke. Itu gimana caranya bisa di-manage, diatur sedemikian rupa sehingga bekerja secara efektif dan juga efisien. Oke, fungsi yang kedua yaitu sebagai penyedia layanan atau extended atau virtual machine.
Secara spesifik, ini berfungsi memberi abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Sistem operasi ini dapat menyediakan sistem call, contoh API (Application Programming Interface) yang berfungsi menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah untuk digunakan. Basis untuk program lain. Sistem operasi juga bisa dijadikan sebagai basis untuk program lain. Program aplikasi misalnya dijalankan di atas sistem operasi yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya sistem komputer secara benar, efisien, dan mudah dengan meminta layanan sistem operasi. Silakan untuk memperdalamnya lagi, bisa membaca-baca buku sistem operasi atau mengulang kembali ilmu-ilmu sistem operasi, karena di sini adalah lanjutan. Jadi sistem terdistribusi yang selalu saya sampaikan bahwa lanjutan dari sistem operasi dan juga lanjutan dari jaringan komputer. Baik, berikutnya adalah komponen inti dari sistem operasi. Komponen sistem operasi itu terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas atau file, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Ini sebetulnya inti dari sistem operasi, baik itu sistem operasi jaringan, sistem operasi terdistribusi, maupun sistem operasi pada umumnya. Oke, yang pertama, manajemen proses. Proses kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya, di video-video sebelumnya juga sudah ada. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori atau RAM, berkas atau file, dan juga perangkat input-output, ya, keyboard, mouse misalnya, printer, monitor, dan sebagainya. Sistem operasi ini bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Kedua, menunda atau melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Jadi antar proses dengan proses juga bisa saling berkomunikasi. Dan yang kelima adalah menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Apa itu deadlock? Silahkan kembali ke sistem operasi yang pernah kalian pelajari. Deadlock adalah suatu kondisi di mana sudah tidak ada jalan keluar lagi. Karena apa? Karena adanya permintaan dengan penyediaan yang tidak seimbang. Yang diminta dengan yang tersedia tidak sesuai. Akhirnya deadlock. Bahasa sehari-harinya ngehang. Oke. Kalau nge-lag beda lagi. Nge-lag itu masih bisa hidup, masih jalan. Tapi kalau ngehang, ini deadlock, udah diem, ditunggu juga udah selamat malam, tunggunya juga. Nanti ada penyelesaian deadlock kalau di sistem operasi, silahkan kembali lagi membaca. Oke, berikutnya manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori, ini adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte ini mempunyai alamat tersendiri. Memori utama ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU ataupun perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau sifatnya volatile atau volatile, jadi sementara. Artinya ketika ada power, datanya masih ada. Tetapi begitu powernya hilang atau sistem dimatikan, datanya pun menghilang, terhapus kembali menjadi nol. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti: pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Artinya, sistem operasi mengatur siapa saja yang menggunakan memori. Oke, kalau memori diibaratkan, dianalogikan sebuah kamar, maka sistem operasi ini bertanggung jawab, itu untuk mengatur kamar 1 yang ngisi siapa, kapan selesainya, mulainya kapan. Kamar 2 yang ngisi siapa, mulainya kapan, selesainya kapan.
kamar 3 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Jadi ada proses, tadi sudah ada proses pengen dieksekusi. Ketika ingin dieksekusi, dia harus melalui memori terlebih dahulu, tempat penyimpanan sementara. Nah, sistem operasi inilah yang bertugas untuk memilih program yang akan di-load, disimpan ke dalam memori. Oke. Dan yang ketiga adalah mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhannya tadi. Menyediakan, kemudian ngosongin. Kalau misalnya suatu kamar, mas, waktunya sudah habis, ente keluar, karena gantian ada program lain yang ingin masuk kamar. Nah, ini tugas dari sistem operasi, bertanggung jawabnya seperti itu. Oke, fungsi lainnya manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama sifatnya sementara, jumlahnya pun sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, maka dibutuhkan secondary storage yang sifatnya permanen atau non-volatile. Selain non-volatile, juga dapat menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, flash disk, CD, compact disk. Apa lagi sekarang? Memory slot memory, MC, micro CD, micro SD, atau yang sekarang udah mulai terkenal SSD. Okay. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti halnya free space management, alokasi penyimpanan, bahkan sampai dengan penjadwalan disk. Kemudian fungsi lainnya yaitu manajemen sistem input output. Ini sering juga disebut dengan device manager. Nah, bagi pengguna Windows bukan hal yang aneh nih. Device manager yaitu menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input output dapat seragam. Misalnya untuk membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, misalnya pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input output itu tugasnya untuk buffer, misalnya menampung sementara data dari dan ke perangkat input output. Spooling, misalnya melakukan penjadwalan pemakaian input output sistem supaya lebih efisien, salah satunya antrian. Dan menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input output tertentu. Adapun manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas atau file ini dapat mempunyai struktur yang sifatnya hierarkis. Contoh, direktori, volume, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, sistem operasi bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan atau mapping berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Kemudian sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum, specify the controls to be imposed, provide a mean of enforcement, menyediakan pasukan-pasukan untuk keamanan. Kemudian jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor ini mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Increase data availability, enhance reliability, computation speed up, increase data availability, dan enhance reliability. Ini sama ini. Oke, jadi cuma 3 nih. Ini adalah pemanfaatannya, tanggung jawabnya sistem terdistribusi atau sistem operasi terdistribusi. Dan terakhir, command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna, command driven,
Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan serta teknologi input output device yang ada. Contoh CLI, Windows, Pen-based, or Touch, dan lain-lain. Kalau saya minta sebutkan contoh sistem operasi terdistribusi, di sini belum disebutkan. Di sini baru sekedar teori apa itu sistem operasi terdistribusi, kemudian komponen-komponennya sampai dengan fungsinya. Sekarang kalau saya minta tolong sebutkan salah satu contoh sistem operasi terdistribusi. Karena kalau saya tanyakan sistem operasi, salah satu contoh sistem operasi banyak. Jawaban kalian ya kurang lebihnya mungkin sama, serempak. Misal Windows, Pak. Ya betul, contoh sistem operasi. Linux, Pak. Oke, ya. Macintosh, Android. Ya. Apa coba itu? Yang lainnya? Nah, mungkin kalian pernah dengar Cisco. Loh, Pak, Cisco bukannya produk. Suatu merek router, sebuah switch. Iya, tetapi dalam Cisco ada sistem operasinya. Sistem operasi Cisco atau iOS. Kemudian misalnya Huawei. Memang ada sistem operasinya? Ada. Juniper, Mikrotik, bahkan Linux sendiri, dia sebetulnya awalnya adalah sistem operasi jaringan atau sistem operasi terdistribusi, DOS. Oke, awalnya. Jadi, contoh-contoh sistem operasi terdistribusi, contohnya atau kita sebut DOS ataupun NOS, itu adalah sistem-sistem yang biasanya itu di-install atau dipasang, diterapkan di suatu perangkat-perangkat jaringan. Jangan salah, router itu punya prosesornya. Dia punya prosesor, punya RAM, bahkan punya penyimpanan sekunder. Mikrotik router itu ada. Cisco router Cisco ada. Cisco Huawei ada. Punya prosesor sendiri, punya RAM sendiri, punya penyimpanan sekunder, hard disk sendiri, punya. Jadi kalau ditanya, tolong sebutkan contoh-contoh sistem operasi terdistribusi atau DOS, Distributed Operating System, kalian bisa menyebutkan hal-hal yang tadi disebutkan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi teori dari sistem terdistribusi, di mana materi minggu ini adalah sistem operasi terdistribusi. Jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa tanyakan di grup, baik di forum diskusi maupun di WA grup yang sudah dibangun. Silahkan tanyakan jika ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan atau ingin mendiskusikan hal-hal lainnya yang ada kaitan dengan sistem operasi terdistribusi atau bahkan sistem terdistribusi itu sendiri, dipersilahkan. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut video kita kali ini. Kalau video sebelumnya itu bicara tentang teori sistem terdistribusi, yaitu materi tentang sistem operasi terdistribusi. Kali ini kita lanjut ke prakteknya. Untuk prakteknya, hari ini kita akan bahas tentang User Datagram Protocol atau UDP, di mana UDP itu sendiri sebetulnya salah satu protokol transport yang umum digunakan dalam berbagai jenis aplikasi. Perbedaannya dengan TCP. Oke.
Kalau TCP termasuk connection oriented, kalau UDP ini connectionless oriented. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang TCP itu terpercaya, orang menyebutnya. Kalau UDP tidak terpercaya, tidak bisa dipercaya. Tapi kenapa tidak dipercaya tetap dipakai? Itu ada alasan-alasannya sebetulnya. Bagi orang jaringan mungkin bukan hal yang aneh dan bisa menyebutkan kapan kita menggunakan UDP, kapan kita menggunakan TCP. Secara mudahnya seperti ini. Kalau TCP itu ada three-way handshake digunakan, metode three-way handshake. Ada acknowledge-nya, synchronize dan acknowledge-nya. Sementara di dalam UDP ini tidak perlu. UDP ini yang penting sudah melakukan broadcast, saya kirim, terserah apakah akan sampai atau tidaknya, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah mengirim data tersebut. Oke. Di sini dikatakan bahwa UDP adalah protokol transport connectionless, yang berarti bahwa itu tidak menjamin paket yang dikirim dan paket yang tiba itu akan berurutan. Pada UDP, byte data dikelompokkan dalam paket discrete yang dikirim melalui jaringan. Java sendiri ini mendukung user datagram protokol dengan adanya dua kelas. Yang pertama adanya java.net datagram paket, dan yang kedua java.net datagram socket. Oke. Nah, ini sedikit teori dulu sebelum kita ke praktek. Kelas datagram paket merupakan representasi paket data yang dimaksudkan untuk transmisi menggunakan user datagram protokol. Gambarnya bisa dilihat seperti ini isi-isinya. Paket adalah wadah untuk urutan kecil byte dan termasuk informasi seperti alamat IP dan juga port di dalamnya. Arti dari data yang disimpan dalam datagram paket ini ditentukan oleh konteksnya. Ketika datagram paket dibaca dari soket UDP, maka alamat IP dari paket merupakan alamat pengirim, juga dengan nomor portnya. Namun, ketika datagram paket yang digunakan untuk mengirim paket UDP, maka alamat IP yang disimpan di datagram paket merupakan alamat penerima. Ini kalau mengirim, penerima IP-nya. Kalau dari soket merupakan alamat pengirim. Oke. Bentar. Data yang disimpan dalam datagram paket ditentukan oleh konteksnya. Ketika datagram paket dibaca dari soket UDP, soketnya UDP, maka alamat IP dari paket merupakan alamat pengirim. Namun ketika datagram paket yang digunakan untuk mengirim paket UDP, maka alamat IP yang disimpan di datagram merupakan alamat penerima. Maaf. Maaf. Ya, udah cukup jelas sebetulnya di sini. Kalau untuk soket alamat pengirim, sementara untuk ketika kita mengirimkan itu alamat penerima juga dengan portnya. Jelas ya. Untuk membuat datagram paket, maka perlu memanggil konstruktor dari datagram paket. Konstruktor yang digunakan dapat disesuaikan dengan tujuannya. Untuk datagram paket yang digunakan untuk menerima paket UDP, maka harus menggunakan konstruktor sebagai berikut. Datagram paket, jumlah byte, buffer, integer length. Sebagai contoh, datagram paket sama dengan new datagram paket new byte 256256. Sedangkan untuk mengirim, itu kan tadi menerima, ini untuk mengirim sebuah datagram paket, maka lebih utama menggunakan konstruktor berikut ini. Datagram paket, byte buffer, integer length, inet address, destination address, integer destination port. Sebagai contoh, misalnya inet address ADR, ini alamat, sama dengan inet address .get by name, ini IP addressnya. Datagram paket, paketnya sama dengan new datagram paket, new byte-nya, kemudian ini integer panjangnya, length-nya, dan ini address port-nya. Di antara metode yang dapat digunakan pada kelas datagram paket ditunjukkan pada tabel 41. Seperti biasa, silakan dipelajari, dibaca. Modulnya sudah dibagikan. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang kelas datagram soket. Kalau tadi datagram paket, sekarang datagram soket. Kelas datagram soket ini memberikan akses pada soket UDP sehingga memungkinkan paket UDP ini dikirim dan diterima. Untuk membuat datagram soket klien, maka dapat menggunakan konstruktor sebagai berikut.
Datagram socket fungsinya throw java.net socket exception. Sedangkan untuk membuat datagram socket server, maka menggunakan konstruktor berikut. Datagram socket integer port throw java.net socket exception. Bedanya apa? Bedanya di dalamnya sini. Oke, di antara metodenya bisa dilihat pada tabel 4.2. Silahkan dipelajari fungsi-fungsinya, maksudnya apa seperti ini. Integer get local port, mengembalikan port lokal seperti itu. Silakan. Kita lanjut saja langsung ke prakteknya. Contoh user datagram protokol. Implementasi transmisi data menggunakan UDP pada Java ditunjukkan dengan adanya dua kelas, yaitu kelas yang berfungsi untuk menerima pesan, contohnya di 4.1, dan kelas yang berfungsi untuk mengirim pesan, contohnya 4.2. Program berjalan dengan menjalankan kelas penerima dan disusul dengan menjalankan kelas pengirim, bukan sebaliknya. Ingat, pertama jalankan menerima dulu, baru kita jalankan pengirim. Baik, seperti biasa mari kita mulai codingnya. Mengcodingnya. Seperti biasa kita import Java io exception, import java.net, tadi kita perlu datagram paket, dan maaf, ini atas saya lupa, ini kadang suka bahaya nih kalau lupa. Import java.net datagram socket. Kemudian kita seperti biasa public class simple paket retrieve, seperti biasa kita save dulu. Kita sekarang UDP simple paket retrieve .java mana Java save. Oke. Public static void main string args throws io exception. Datagram socket kita kasih nama socket sama dengan new datagram socket berapa? 2000. Oke, ini kasih keterangan create a datagram paket. Datagram paket kalau tadi socket sekarang datagram paket.
paket sama dengan new datagram paket new byte berapa tadi 256, panjangnya 256 juga, lengthnya 256. Oke. Socket dot retrieve paket string message sama dengan new string paket dot get data, 0, paket dot get length. Length. System dot out dot print ln message. Oke, sudah done. Save, kemudian kita buat yang kedua untuk mengirim paketnya. Untuk mempercepat, tapi hati-hati, simple paket send Oke. IO datagram adalah tambah init address, import java.net init addresses, import java.net socket exception, dan import java.net unknown host exception, unknown host exception. Oke, enter. Public class, oke. Public static main string args throw socket exception, socket exception, koma, unknown host exception, koma, tadi io exception, buka. Oke, lanjut. Datagram socket adalah socket new datagram socket. Tadi ingat bedanya sini, kita kosongkan yang ini. String message-nya kita hapus ini. String message sama dengan misalnya apa ini, assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Oke, jangan lupa nganunya. Oke.
Terus datagram paketnya adalah paket new datagram paket. Karena ini adalah send, maka kita harus buat message get byte message get byte. Oke. Koma lagi message dot length koma inet address dot get local host koma 223 2000 tutup. Oke. Kemudian soket ini kan retrieve, kita buat soket send paket soket close. Salah. Soket close, harus exit. Oke, kita hapus. Baik, Ctrl save, selesai. Seperti biasa, kita akan coba jalankan seperti biasa. Kita tes. Detik 2. Dear Java simple retrieve. Oke. Send. Oke, sekarang kita panggil Java. Ingat tadi apa duluan dijalankan? Simple retrieve dulu. Retrieve ini Java simple class. Oke, lihat. Kita jalankan. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Retrieve-nya kan tadi kan dalam posisi menunggu. Oke. Baik. Program ke-1 dan ke-2 sudah berjalan. Sekarang kita akan coba untuk coding yang berikutnya. Contoh lain dari implementasi transmisi data menggunakan UDP pada Java ditunjukkan pada contoh 4.3 dan contoh 4.4. Ini kode menerima paket UDP beserta beberapa informasi pengirimnya. Ini dengan penambahan kalau tadi hanya pesannya saja. Oke. Sekarang kita akan coba untuk mendapatkan keseluruhannya. Oke, kita buat lagi. 1
Oke, misalnya select. Oke. Dari sini kita copy lagi saja ini. Kita save. Sekarang kita coba paket retrieve. Nggak pakai simple. Paket retrieve demo. .java save. Import java.io buffer reader. Oke, sudah ada. Attack. Import java.io byte array input stream exception. Import java.io input stream reader datagram paket, datagram soket, init address. Oke. Kita hapus ini dulu. Public class itu biasa namanya paket retrieve demo. Public static void main string argumen buka kurung tutup kurungnya mulai lagi system dot out dot println paket retrieve and system out dot println binding to local port 2Ga try datagram soket sama dengan new datagram soket 2000 system.out.println apa yang akan ditampilkan bound to local port plus socket dot get local port
create datagram, sama saja ini paket datagram paket sama dengan new datagram paket, new byte-nya 256, 256 length-nya. Ini adalah retrieve paket, socket retrieve paket, system out println, namanya paket retrieved. Oke, display paket information. Ini perintah untuk melakukan informasi terhadap paket, print address, remote underscore addr sama dengan paket get address. Seperti biasa, system send by remote underscore addr get host addresses system out dot println send from. Ini dari mana paketnya? Paket dot get port. Oke, kemudian ini display paket contents, byte array input stream pin sama dengan new byte array input stream paket get data. Oke. Buffer reader br sama dengan new buffer reader pin system.out.println, yaitu message read line, baca baris. Catch
io exception x sistem error println itu isinya adalah error ex get message Oke, ini sudah ya. Jangan lupa sepasang dia. Kalau ada retrieve ada juga sendnya. Kita copy new paste ini. Kalau ini retrieve kita ini send demo copy control save control v dot java. Oke, lihat byte array output stream byte array. Ini output stream io exception ini print stream datagram paket, datagram soket, datagram paket. Ini nggak dibutuhkan. Input stream reader nggak perlu. Datagram paket, datagram init addressnya perlu, socket exception. Oke. Java.net socket exception. Kita mulai. Main system out println paket send. Paket send string hostname system output. Oke, di sini nggak ada. Kita string hostname sama dengan localhost. System output print binding to local port. Nggak usah 2000-nya. Oke. Kemudian create datagram socket. Try datagram socket, new datagram socketnya 2000-nya kita hapus. Oke, system out print bound to local port plus socket get local port udah sama. Oops, such ini. Oops, salah bunyi harusnya. Langsung ambil dari situ ini. Oke. Terusnya create message to send. Create message. Send.
byte array output stream, output namanya boot new byte array output stream parent stream boot new print stream boot dot print Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Kemudian get the content of byte array boot dot to byte array. Kemudian create datagram paket. Datagram paket sama dengan new datagram paket array dot array length, susah banget tulis length. Kemudian look up the specific feed hostname. Look up the specific hostname system out println. Ingat, posisi menentukan prestasi. Println looking up host name. Looking up host name adalah plus host name. Init address remote addr init address get by name hostname. System out println hostname resolve. Okay, hostname resolved. Hostname resolved as
remote address dot get host address. Address paket to sender. Paket set address remote addr paket dot set port keluarga Oke, kita hapus ini seperti biasa cache-nya bukan socket exception. System error, print error, get message. IO exception, X juga. Oke, sudah selesai. Baik, kita coba jalankan. Pertama tak compile dulu. Pakai Chief demo. Buff. Kenapa nih? Paket retrieve demo error class name. Hah? Paket send. Buh. Apa aku bilang? Paket send demo Java 4.8 error 48. Gini ya nih.
Suka begitu kan, berhasil kan, ada yang kurang plusnya. Sekarang yang packet retrieve demo. Kenapa ini error? Request sudah benar. Sekarang pakai touch demonya ada yang kurang. Oke. Seperti biasa paket retrieve masih minta. Sekarang ini Java paket send. Paket send binding to local port, bound to local port 5637. Oh, di boundnya. Looking up hostname, namanya localhost, hostname resolve S127.0.0.1. Oke, paket send terkirim. Oke, di sini binding to local portnya jadi 2000, bound to local port 2000, paket retrieve, paket diterima. Send by, oke ketemu. Send from 56437. Pesannya adalah Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Oke ya, terkirim. Ini informasinya, ini pesannya. Kalau tadi praktek pertama itu kita hanya mengirim pesan saja tanpa ada embel-embel informasinya. Kalau yang kedua ini, pasangan kedua ini, kita sertakan informasi-informasi paket yang dikirimnya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya membangun UDP client server. Contoh sebelumnya itu menggambarkan teknik bagaimana paket tunggal dapat dikirim dan diterima. Namun, aplikasi membutuhkan kumpulan dari paket, bukan hanya satu paket saja. Jenis layanan yang menangani kasus tersebut biasa disebut dengan layanan echo. Layanan echo berjalan pada port 7. Jika sistem memiliki server echo, maka server dapat diakses oleh klien apakah sistem sedang berjalan. Ya, mirip dengan cara kerja ping lah. Berikut contoh bagaimana membangun sebuah server UDP, sebuah sistem yang terus berjalan yang mampu melayani banyak request selama sistem tersebut dijalankan. Oke. Baik. Lumayan panjang, maka ini menjadi tugas kalian. Oke. Jadi tugasnya kalian boleh mau ngikutin tadi contoh-contoh yang saya kerjakan atau yang sudah dijelaskan, silahkan. Tetapi yang menjadi tugas kalian adalah membangun UDP client. Simpel saja, kalian tinggal mengikuti codingan yang ada. Pastikan, fahami
baris per barisnya masing-masing perintahnya, oke. Dan selalu berpasangan buatnya. Kemudian jangan lupa cara mengirim yang pertama kalinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa silakan dikerjakan tugas-tugasnya, kumpulkan tugas-tugasnya, karena kembali kepada kontrak kuliah kita, tugas masuk ke dalam penilaian, komponen penilaian. Oke. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.